lanjutkan. Nah, karena kita tahu bahwa guru-guru ini punya kesempatan yang terbatas untuk bisa belajar dan mempersiapkan diri, maka Kemendikbud menyediakan materi belajar untuk persiapan yang ada di dalam laman guru belajar dan berbagi .kemendikbud.go.id, dan di sini adalah satu seri khusus seleksi guru ASN P3K. Dari seri itu, ini data sudah agak lama, itu 484.647 telah mengakses dan 255.000-nya itu telah bergabung dalam tryout. Namun Bapak Ibu, namanya juga bahan belajar itu kan itu secara konsep besarnya. Pada saat latihan soalnya ya tidak sama persis, tetapi memang teman-teman harus belajar dari modul itu kira-kira itu gambaran ke tingkat kesulitannya, substansinya, model soalnya, gambaran ujiannya itu seperti itu. Tetapi sepertinya teman-teman guru keliru memaknai sehingga dianggap kok tidak sama. Kalau sama ya berarti kan bocor ya. Tetapi ini memang kita memberikan rambu-rambu. Jadi pengembangannya adalah pada guru itu sendiri. Nah, kalau ada yang tadi kalau saya dengar di Wonogiri mungkin banyak daerah juga yang sulit sinyal, kami sudah menyediakan modul-modul yang sudah kita kirim ke dinas masing-masing, itu hard file dalam bentuk soft file yang bisa digandakan dalam bentuk flash disk, yang itu sama persis dengan yang ada di laman ini dan dapat digunakan secara offline. Sudah kita kirim juga. Lah Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya melaporkan dulu ada perubahan lini masa. Kalau yang dulu teman-teman sudah lulus ya di ujian pertama kemarin, ini ada masa sanggah sudah selesai. Nah, ujian kedua kemarin baru terlaksana dan perankingan pengumuman masa sanggah pemberkasan yang lulus ujian pertama daftar ulang ujian pertama itu di November nanti. Tanggalnya belum bisa saya sampaikan ya semuanya karena ini masih sedang kita rencanakan tanggal untuk seleksi kedua. Tapi kira-kira sudah dimulai di minggu ketiga November. Nanti begitu sudah ada kepastian, saya akan umumkan pada teman-teman semuanya kapan ujian memilih formasi tahap kedua itu bisa dimulai. Kemudian ujian tahap kedua itu akan dilaksanakan di kira-kira itu di awal Desember. Tanggal tepatnya segera akan saya laporkan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Jadi ujian ketiga dimungkinkan di awal, digeser di tahun depan. Jadi ujian kedua ini akan dilakukan di bulan Desember, kemudian nanti pemberkasan dan seterusnya di akhirnya, pengumuman itu kira-kira di akhir Desember, nanti ujian ketiga itu adalah digeser di tahun berikutnya. Ini ada perubahan lini masa karena dinamika yang ada di masyarakat yang harus kita akomodasi itu cukup besar. Jadi kalau kita bicara ideal itu mungkin lulusannya tidak terlalu banyak, lalu ada dinamika, masukan berbagai aspirasi, itu yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan berbagai perbaikan terkait dengan mekanisme berikutnya. Itu teman-teman kalau melihat bahwa ada kemunduran dan lain sebagainya, itu yang kita mengantisipasi berbagai masukan ya, aspirasi baik dari Komisi 10, dari Asosiasi Guru 35 tahun plus, asosiasi guru honorer, dan berbagai asosiasi lain, organisasi-organisasi profesi, itu kan mengajukan berbagai macam aspirasi. Bapak Ibu yang saya hormati, jadilah formasi kita di tahun ini dari perhitungan kebutuhan Kemendikbudristek 1.002.000, dan itu sudah dituliskan dalam Undang-Undang APBN terkait dengan penggajiannya. Namun kalau tadi pagi atau sejak semalam itu di IG saya banyak pertanyaan, saya minta bersungguh-sungguh untuk belajar, tetapi ada yang mengatakan buat apa bersungguh-sungguh belajar atau formasi tidak tersedia, Kemendikbud tidak menyediakan formasi. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya bahwa formasi kebutuhan Kemendikbud itu sudah dihitung sesuai dengan data di Dapodik, ketidaktersediaan guru, rasio guru, distribusi guru. Jadi ada juga yang numpuk di sekolah negeri, guru-guru yang PNS. Dengan memperhitungkan berbagai hal tersebut, maka kebutuhan formasinya 1 juta. 1 juta yang kita ajukan kepada Menpan RB. Namun dalam saat ini Menpan tentu menginginkan ajuan itu dari daerah. Dari daerah itu karena yang mengetahui perhitungan kebutuhan dari Kemendikbud itu sebagai bahan analisis,
Lalu yang pasti tahu sekali berapa kebutuhannya adalah daerah BKD, maka BKD yang mengusulkan kepada Menpan. Dan usulan itu ternyata tidak semua daerah mengusulkan. Ya, tidak semua daerah mengusulkan sesuai dengan kebutuhan, dan tidak semua daerah mengusulkan. Ada 2 provinsi yang tidak mengusulkan, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Utara. Yang lain-lain mengusulkan, tetapi tidak sama. Sehingga hasil ini sebenarnya Bapak Ibu perlu tahu, bukan dari Kemendikbud, tapi formasi yang tersedia ini adalah usulan dari daerah yang sudah dikonfirmasi oleh Menpan. Berbagai pertimbangan ya, mungkin daerah mempertimbangkan kekuatan anggarannya, mempertimbangkan banyak hal sehingga usulannya tidak sama. 50% saja hasil perhitungan Kemendikbud yang masuk. Jadi jadilah 506. Jadi 506.000 formasi itu kalau kita lihat proses sampai ada formasi itu bukan dari Kemendikbud. Kemendikbud mengusulkan kebutuhan, Menpan itu memfasilitasi dengan mempertemukan BKD apakah perhitungannya dari Kemendikbud itu sama dengan yang ada di daerah, maka terjadilah formasi itu sebenarnya usulan daerah. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kondisi sekarang? Probabilitas Bapak Ibu menang dalam usulan berapa kesempatan yang boleh, yang masih ada, kira-kira seperti ini. Formasi yang tersedia itu 506.000 ya. Pelamar yang terdaftar di dalam yang lulus administrasi itu 925.637 seluruh Indonesia. Ujian tahap 1 itu ujian tahap 1 itu 629.501 ya. 501, kemudian 68% saja yang berhak untuk ujian tahap 1. Tahap selanjutnya ditambah 296.136.000. Dari 629.501 itu, formasi yang dilamar itu 326.478. Jadi yang berhak ikut ujian tahap 1 itu adalah guru kriteria 1 dan 2. 1 guru honorer di sekolah negeri, 2 K2 yang terdata di database BKN. Guru swasta dan lulusan PPG belum bisa ikut di ujian tahap 1 ini. Formasi yang dilamar itu dari semua tersedia formasi itu baru 326.478. Ada formasi yang kosong yang tidak dilamar tahap 1 cukup besar, 36%. Yang siapa saja yang tidak mau itu yang daerah terpencil, Nias Utara, Halmahera Utara, Baripo, Timur Tengah Selatan, dan seterusnya seperti yang ada di layar. Lalu kalau kita lihat seperti ini, presentase formasi yang dilamar, itu sisa formasi kayak di Jawa Tengah misalnya, Jawa Tengah, itu yang dilamar 73, sisa formasi masuk 27%. Tetapi yang 73 ini belum semuanya terambil di ujian 1 ya Bapak Ibu ya.